menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gerakan revolusi mental. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tabibun. Yang terhormat Bupati Tulang Bawang atau yang diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik. Dan yang kami hormati para narasumber pemberdayaan masyarakat kampung, kelurahan, perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, Ketua Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM Kecamatan, Ketua Tim STBM Kampung, serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Mata-mata nanti kalau saya di depan. Evaluasi percepatan stop buang air besar sembarangan PABS melalui peningkatan kapasitas kader STBM di Kabupaten Tulang Bawang, Rabu 25 November 2020 dimulai. Agar acara kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama kita berdoa yang akan diimami oleh
Harudin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang sudah hadir, marilah kita sama-sama menundukkan kepala kita seraya merendahkan hati kita untuk bersama-sama berdoa mensukseskan acara ini. Kemudian acara doa akan saya tuntut menurut agama Islam untuk yang agama lain kiranya dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naimi, hamdan syakir, hamdan nabi, ni'mal majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini kami berkumpul di ruang ini dalam rangka kegiatan evaluasi percepatan stok buang air besar serta peningkatan kapasitas kader STDN tahun 2020 Kabupaten Tulang Bawang. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, kiranya acara ini selalu dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama kami mengikuti acara ini. Dan berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang akan Engkau terima selama kami mengikuti acara ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya kelak di tempat kami bertugas. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, dan jadikan kami insan-insan yang selalu beriman kepada-Mu ya Allah, serta pandai mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, hanya padamu-lah kami berbakti, dan hanya padamu-lah kami memohon, kabulkanlah doa-doa kami, karena Engkau Maha mengabulkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak-bapak para narasumber dari pemberdayaan masyarakat kampung, kelurahan, dari perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, Ketua Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kecamatan beserta anggota, kepada Ketua Tim SDBM Kampung dan seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun.
Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala karunia dan rahmat-Nya. Kita dapat berkumpul di ruang rapat utama lantai 2 Sekretariat Pemda Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka evaluasi percepatan stok buang air besar sembarangan atau BABS serta peningkatan kapasitas kader STBM tahun 2020. Ibu Bupati atau Bapak staf ahli bidang hukum yang saya hormati, untuk mensukseskan Kabupaten Kota Sehat dan salah satu upaya intervensi stunting telah dilakukan sosialisasi Kabupaten Kota Sehat melalui gerakan bersama rakyat stop buang air besar sembarangan atau BABS. Dalam rangka upaya percepatan stop buang air besar sembarangan, diperlukan koordinasi antar lintas sektor, di mana dari 7 kecamatan ada 45 kampung atau kelurahan yang cakupan akses jamban sehatnya belum 100%. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi untuk mencarikan upaya-upaya dalam upaya evaluasi percepatan stok buang air besar sembarangan, serta adanya pemberdayaan masyarakat dan dukungan anggaran kampung maupun anggaran kabupaten dalam upaya percepatan stok buang air besar sembarangan. Untuk itulah dihadirkan narasumber yang berkompeten dalam meningkatkan kapasitas kita bersama untuk bersinergi melalui peningkatan kapasitas kader STBM. Adapun pelaksanaan kegiatan evaluasi percepatan stok buang air besar sembarangan dapat kami laporkan sebagai berikut. 1. Dasar. Kegiatan pertemuan evaluasi percepatan stok buang air besar sembarangan atau BABS serta peningkatan kapasitas kader STBM tahun 2020 ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat. 2. Peserta. Adapun peserta percepatan stok buang air besar sembarangan terdiri dari 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur, Kecamatan Meraksa Aji, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Penawar Aji, Kecamatan Penawar Tama, dan Kecamatan Gedung Aji Baru. 3. Tujuan. Peserta evaluasi percepatan stok buang air besar sembarangan atau BABS ini, yaitu dapat diketahui progres percepatan stok buang air besar ini, serta kecamatan lebih memantapkan koordinasi dalam upaya percepatan stok buang air besar sembarangan, serta dapat meningkatkan kapasitas peserta dalam upaya percepatan stok buang air besar sembarangan di Kabupaten Tulang Bawang. Terkait progres percepatan stok buang air besar sembarangan, dapat kami laporkan bahwa dari 110 kampung terdapat 29 kampung jamban sehatnya telah 100%. Tepuk tangan untuk yang 100%. Dan siap diverifikasi kabupaten. Sisanya capaiannya bervariasi, mulai dari telah tercapai 80%, 60%, 90%, dan bahkan ada 0%. Saya sebutkan di sini 0% Kampung Sungai Burung. Empat, narasumber peserta percepatan stok buang air besar sembarangan ini berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebanyak 1 orang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau Kelurahan sebanyak 1 orang. 5. Biaya pertemuan. Biaya pertemuan evaluasi terhadap STBM dalam rangka percepatan stok buang air besar sembarangan di Kabupaten Tulang Bawang dibebankan pada APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang. 6. Tempat dan waktu. Pertemuan percepatan stok buang air besar sembarangan
diselenggarakan di ruang rapat utama lantai 2 Sekretariat Daerah Pemda Kabupaten Tulang Bawang selama 1 hari pada hari Rabu tanggal 25 November 2020. Demikian hal-hal yang dapat saya laporkan. Selanjutnya mohon arahan Ibu Bupati atau staf ahli bidang hukum sekaligus membuka acara pertemuan percepatan stop buang air besar sembarangan atau PABS melalui peningkatan kapasitas kader STBM di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2020. Akhirnya saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggala 25 November 2020, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, Haji Fatoni Eskop MM. Terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, mari bersama kita dengarkan arahan sekaligus membuka acara oleh Bupati Tulang Bawang atau yang diwakili oleh staf ahli bidang pemerintah, hukum dan politik oleh Bapak Saud Sanuran, Sarjana Hukum. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan sambutan Bupati Tulang Bawang pada acara ini, terlebih dahulu saya sampaikan seyogyanya Ibu Bupati yang langsung memberikan sambutan di sini dan sekaligus membuka acara ini. Tapi berhubung hari ini ada kunjungan Gubernur Lampung ke Kabupaten Tulang Bawang, beliau mendampingi kunjungan itu sehingga beliau memandatkan atau menyerahkan, memerintahkan kami untuk memberikan sambutan pada acara ini. Selanjutnya izinkan para peserta rapat, saya akan membacakan sambutan Bupati Tulang Bawang pada acara evaluasi percepatan stok buang air besar sembarangan serta peningkatan kapasitas kader STBM tahun 2020 di Kabupaten Tulang Bawang. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas yang dalam hal ini yang sempat hadir sekaligus sebagai narasumber, Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan, Bapak Yendahren, sahabat saya. Kemudian ada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian, Badan Penelitian, yang mungkin sebentar lagi juga akan berpisah ini. Kemudian yang ketiga, para narasumber. Jadi di sini ada 2 orang, Pak ya, 2 orang narasumber. Satu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan. Kali ini beliau langsung, Kepala Dinasnya Pak Yendahren. Kemudian Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tulang Bawang, yang dalam hal ini diwakili oleh sekretarisnya yaitu Pak Budi Sutomo. Kemudian yang selanjutnya yang terhormat Ketua Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM Kecamatan beserta anggota, Ketua Tim STBM Kampung dan seluruh hadirin yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabib paripun. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat bersama-sama berkumpul dalam pertemuan evaluasi percepatan stok buang air besar sembarangan serta peningkatan kapasitas kader STBM tahun 2020. Saudara-saudara sekalian, kabupaten sehat adalah sesuatu kondisi kabupaten kota yang bersih, nyaman dan sehat untuk dihuni penduduk. Salah satunya
indikatornya adalah bebas buang air besar sembarangan. Itu salah satu indikatornya. Pada prinsipnya, program Kabupaten Kota Sehat milik semua instansi yang ada di daerah, yang nantinya dapat mendekatkan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, karena dilakukan melalui pendekatan peran aktif masyarakat. Dalam rangka menciptakan masyarakat sehat, perlu diarahkan untuk mencapai kondisi di mana masyarakat secara mandiri dapat diwujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan yang sehat, yang diselenggarakan melalui upaya terpadu antara lintas sektor, lintas program, dan lintas masyarakat. Makanya kegiatan ODF ya, bebas buang air besar sembarangan ini, sebetulnya leading sektornya adalah dinas kesehatan. Tetapi karena ini adalah program lintas sektoral, tidak mungkin hanya dinas kesehatan yang melakukan. Pasti melibatkan seluruh satuan kerja perangkat daerah yang ada di tulang bawah sampai ke bawah, dalam hal ini kecamatan maupun kampung dan kelurahan. Makanya pada hari ini kita melaksanakan evaluasi. Pengawasan sosial terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan yang pada akhirnya menghasilkan pembangunan berwawasan lingkungan. Dinas lingkungan hidup ada di sini. Jadi bilang, saudara-saudara sekalian, pada hari ini dilaksanakan pertemuan evaluasi percepatan stok buang air besar sembarangan serta peningkatan kapasitas kader SDBM, sehingga diharapkan dapat segera terwujud kecamatan dan kampung stok buang air besar sembarangan secara 100%. Ini harapan kita, tujuan kita. Seperti yang dilakukan Kadis Kesehatan, hari ini ada 7 tadi ya. Di laporan itu ada 7 kecamatan yang belum mencapai 100%. Kalau saya dengar tadi ininya. Ya. Sekarang yang diundang itu hadir nggak 7-7-nya? Hadir Pak. Hadir semua Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kecamatan Menggala? Nggak ada. Maju Mbak. Nanti dilaporin sama dinas kesehatan. Kecamatan Menggala tidak ada, padahal kecamatan Menggala ini juga besar ininya. Kalau wilayahnya besar tidak apa-apa, masalahnya yang besar. Ya. Jadi dengan hadirnya tadi kan sudah didelegasikan, pasti dikasih nama di depan. Sekali lagi begitu. Seperti yang dilaporkan Kadis Kesehatan hari ini, dihadirkan untuk kita semua 2 narasumber yang sangat berkompeten dalam perencanaan penggerakan kampung dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya percepatan Kabupaten Kota Sehat melalui stok buang air besar sembarangan (BABS). Saya minta kedua narasumber yang cukup berkompeten ini, saya silakan untuk berdiri sekaligus untuk diperkenalkan kepada kader-kader kita. Silakan Pak. Ya, silakan. Ini dia. Jadi kalau ada apa-apa nanti yang ini, silakan berkonsultasi, silakan berkoordinasi dengan beliau-beliau ini. Ini pakarnya. Baik, saya lanjutkan saudara-saudara sekalian yang saya hormati banggakan. Perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan dari stok air buang besar BABS adalah memutus mata rantai penularan penyakit seperti diare, tifoid, penyakit kulit lainnya yang berbasis lingkungan. Dan perlu kita ketahui juga saat ini isu stunting. Saya ngomong isu stunting di sini, saya tanya dulu, ada nggak yang mengerti? Kita ngomong stunting tapi nggak ada yang tahu stunting itu apa. Tapi nggak usah dibahas hari ini. Mungkin nanti kalau pulang dari sini, apa ya stunting, bahasa menggalanya apa? Itu yang perlu kita ketahui. Menjadi isu nasional hal ini dimungkinkan dari perilaku masyarakat yang
buang air besar sembarangan. Jadi stunting itu salah satu penyebabnya adalah orang yang melakukan dengan buang air besar sembarangan. Makanya harus di stop. Bapak Ibu, camat, kepala kampung, dan kader STBM yang hadir pada saat ini, saya menekankan, ini bukan saya, ini bupati ya, karena saya bacakan sambutan. Saya menekankan kita semua untuk bahu membahu bergotong royong sampai dengan dilakukannya deklarasi stop buang air besar sembarangan di Kabupaten Tulang Bawang. Ini saya garis bawah Ibu. Ini memang di sambutan ini dibuat huruf tebal, ditebalkan. Jadi ini menjadi perhatian kita semua. Artinya setelah evaluasi ini bagi kita semua, puncaknya apa? Nanti ada deklarasi stop buang air besar di Kabupaten Tulang Bawang. Artinya bahwa Tulang Bawang sudah bebas dari stop buang, bebas dari buang air besar sembarangan. Itu. Saudara-saudara sekalian, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, evaluasi percepatan stop buang air besar sembarangan BABS serta peningkatan kapasitas kader STBM tahun 2020 dengan ini resmi saya buka ketoknya. Demikian sambutan pengarahnya. Akhirnya saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Tulang Bawang Dr. Kandidat Haji Winarti, Sarjana Ekonomi, Master Hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara kita pada pagi hari materi. Kami mohon kesediaan untuk Bapak Inyoman untuk mengajak Bapak staf ahli beserta para narasumber untuk mengadakan foto bersama dan didampingi oleh Bapak Aladin selaku kami. Kasih. Terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Mohon izin sebelum saya meninggalkan tempat karena akan dilangsungkan langsung memulai evaluasi, saya tadi lupa bahwa dalam kegiatan ini tetap kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Ini perlu dijaga karena pandemi ini belum berakhir, Pak. Obatnya apa? Hanya masker, cuci tangan, jaga jarak. Hanya 3 itu. Karena apa? Vaksinnya aja sampai sekarang belum ada. Ini masih perdebatan. Walaupun nanti sudah ada vaksin, saya kira protokol kesehatan itu tetap akan dilaksanakan. Demikian Pak, mohon perhatian kita semua untuk protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan protokol kesehatan semua kegiatan kita akan berlangsung dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Nyoman SK untuk pemberian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Staf Ahli Bidang Hukum, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung Perubahan, dan Bapak Sekretaris Bapak Kedah. Izinkan saya memandu acara evaluasi percepatan stok buang air besar sembarangan ini agar acara lebih teratur. Pertama-tama saya perkenalkan, saya bacakan lagi, saya rasa sudah kenal dengan beliau yang sering turun ke lapangan Rawajibu Timur, terutama pembinaannya, Bapak Dr. Andes Yendaren MAP, Kepala Dinas TPMK Kabupaten Pulang Bawang. Menolak tidak usah. Persilakan Bapak Yendaren. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sakali, Bapak Saud Surat yang saya banggakan dan benar-benar ahli di bidang hukum. Kemudian yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bapeda dan seluruh para camat, Kepala Puskes ya, Kepala Puskes, Kepala Kampung, Ketua SDBM Kecamatan dan Kampung serta teman-teman yang berbahagia. Pada pagi hari ini perlu saya informasikan lebih dahulu karena saya sudah kena protes sama istri saya. Mungkin langsung nyampe ini. Kenapa saya pakai baju ini? Saya cepat salin, salah kostum sebenarnya. Waduh. Jadi mohon izin saya pakai baju ini karena ada rapat dengan Kementerian Keuangan dan Wakil Presiden terkait masalah transfer dana ke daerah, termasuk juga dana desa. Wajib pakai baju PDH warna kaki. Jadi berangkat ini saya bilang baru rapat di hari ini buat saya malu aja. Kenapa? Karena pasti orang bilang saya salah kostum. Masuk istri saya protes, suruh ganti bajunya. Tapi tidak apa-apa, ini adalah bagian dari tugas kita bersama. Kemudian pada kesempatan ini tidak banyak, tapi Pak Saud bilang harus dapat ilmunya para peserta pertemuan ini. Karena jam 10 ini saya sudah harus rapat di ruang kerja Pak Sekda. Bahwa saya mendapat kepercayaan untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat yang ada di kampung, khususnya terkait dengan penggunaan dana desa, lebih-lebih pada dalam rangka untuk mencapai Kabupaten Depok Merdeka. Pada kesempatan yang lain ini langsung saja saya sampaikan bahwa penggunaan dana desa kita sejak tahun 2018 bahwa dana desa di Jombang itu sebesar 128 miliar. Kemudian pada tahun 2019 tambah lagi menjadi 132 miliar. Tahun 2020 134 miliar dan tahun depan 2021 menjadi 135 miliar. Tentunya dana-dana tersebut besar dan harus dipertanggungjawabkan terkait dengan penggunaan dana tersebut.
Berikutnya untuk target tulang bawang bebas UDF, bahwa berdasarkan data pendidikan Jamban pada tahun 2019, yang mana jumlah kampung 140 kampung, kemudian data yang dari kami memiliki Jamban pada tahun 2019 10.116 kepala keluarga, sedangkan rencana pada tahun 2020 5.116, dan rencana tahun 2021 5.000 kakak. Ini berdasarkan data dari tim P3MD di Kabupaten Tulang Bawang. Berikutnya target tulang bawang bebas UDF dimulai pada akhir tahun 2018. Dilakukan sinergitas antar dinas pemberdayaan masyarakat kampung bersama dinas kesehatan dan para pendamping desa terkait dengan penggunaan desa untuk jambanisasi di akhir tahun 2018. Kemudian dilakukan rapat bersama seluruh camat untuk memastikan kegiatan jambanisasi teranggarkan setiap kampung pada tahun 2019 awal. Selanjutnya telah dilakukan evaluasi oleh tim evaluasi PPKM Kabupaten untuk melakukan verifikasi kegiatan jambanisasi pada setiap tahunnya. Sesungguhnya kalau kita lihat pada prioritas Indonesia tahun 2018 itu sudah termuat pada peraturan Menteri Desa nomor 19 tahun 2017 tentang prioritas pembangunan desa tahun 2018, antara lain misalnya air bersih, berskala desa, sanitasi lingkungan, kemudian juga lain-lain terkait dengan kesehatan seperti bantuan sertifikat kesehatan, kemudian ada pelatihan, ada transport untuk kader kesehatan, perawatan dan pendampingan ibu hamil dan seterusnya. Ini 2018, nanti saya bacakan yang tahun 2020 ya. Jadi ini perlu tahu juga, apalagi ada kepala puskes, supaya apa saja sih yang bisa digunakan dan bisa dalam rangka untuk mendukung kesehatan bagi masyarakat. Kemudian demikian juga pada tahun 2019 masih sama untuk air bersih, berskala desa, sanitasi lingkungan, jambanisasi, termasuk MCK, termasuk mobil kapal motor untuk ambulan desa dan lain sebagainya. Nanti bisa diminta oleh pada panitia. Kemudian prioritas dana desa tahun 2020 ini masih tetap pada peraturan Menteri Desa, masih tetap dalam rangka peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar, itu khususnya terkait dengan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pendanaan sarana prasarana kesehatan, antara lain air bersih masih utama, jambanisasi, MCK, mobil kapal motor untuk ambulan desa, balai pengobatan, posyandu, poskesdes, posbidu, kemudian alat ukur tinggi badan baik, kemudian kampanye desa bebas diambil, sarana prasarana kesehatan lainnya. Ini semuanya sudah masuk untuk program stop buang air besar sembarangan, termasuk stunting dan lain-lain sebagainya. Jadi kehadiran para kepala kampung dalam mendukung program lintas sektoral ini sangat besar. Harapan saya melalui Pak Camat yang dapat dimonitor apa yang menjadi program kabupaten, kemudian program pemerintah pusat, lebih terkait dengan diabetes, stunting. Jadi masalah-masalah yang istilahnya menunjukkan kemiskinan, menunjukkan daerah kita, kabupaten kita ini masih miskin. Kalau yang kaya
masih tidak berpikir lagi. Kita sudah 72 tahun merdeka, masih berbicara bagaimana tidak ada lagi kesikaplu, masih berbicara bagaimana tidak ada lagi orang-orang kerdil, samping pertanyaan Pak Saud tadi. Nah ini adalah tugas kita bersama, tugas Pak Camat, tugas Pak Kampung, tugas Kepala Puskes harus sinergi. Kenapa demikian? Kepala Puskesmas tidak mampu bekerja sendirian apabila tidak ada camat. Camat sebagai powernya, sebagai pemimpin di kecamatan, bagaimana mampu menggerakkan sebuah komponen yang ada, semua potensi yang ada di kecamatan dan kampung menuju apa yang menjadi sasaran dari pemerintah kabupaten maupun dari pusat. Demikian juga kepala kampung atau di sini tadi tidak sebut ya, kelurahan itu menjadi ujung tombak yang paling terdepan. Lurah, kepala kampung manfaatkan Babinsa, Babin Kadimas karena sebagai tripilar yang ada di desa, yang ada di kelurahan. Tripilar artinya sama dengan di kabupaten ada Forkopimda. Jadi pimpinan kampung itu ada 3, kepala kampung, Babin Kadimas dan Babinsa. Oleh sebab itu 2 kawan itu oleh kepala kampung jangan ditinggal. Mereka juga memberikan dorongan tersendiri, menemukan kewibawaan kepala kampung terhadap masyarakat. Kalau ada Babinsa, Babin Kadimas di belakang kita, masyarakat akan lebih segar lagi, lebih patuh lagi. Contoh sederhana ya Pak Camat Gedung Aji. Contoh, ketika BPK tidak mau melaksanakan musyawarah kampung karena hubungan yang tidak harmonis dengan kepala kampung, Camat Gedung Aji memberdayakan Babinsa dan Babin Kadimas, sehingga pada hari itulah yang tadinya BPK tidak mau melaksanakan musyawarah kampung bisa terwujud. Itulah salah satu peran dari Babinsa dan Babin Kadimas. Itu mereka jangan ditinggal. Kemudian pada penggunaan dana desa tahun 2018 itu telah terbangun 329 jamban dengan dana habis 781 juta. Ini karena begini Pak Saud, mungkin belum ya. Kalau ini sudah greget dari awal, sudah ada niat untuk meraih yang terbaik, mungkin bisa meledak tadi. Kemudian kita ada foto-foto kegiatan pada tahun 2016 berupa kegiatan bantuan stimulan untuk kegiatan rehabilitasi bagi keluarga miskin. Bantuan yang terima proses jongkok, 1 sak semen, pipa PVC dan pasir dan batas tubuhnya. Jadi sebenarnya sangat sederhana. Jika kita anggaran tidak ada, misalnya anggaran dari desa tidak mencukupi, ya apa yang bisa dibantu melalui dana desa? Ya, menyiapkan misalnya proses dan semen bisa, ya, sehingga dananya di pasir kan bisa. Sebenarnya terlalu banyak pasir di Pulau tidak terlalu sulit. Kemudian tenaga kerja bisa dilaksanakan secara gotong royong apabila itu dikerjakan melalui anggaran dana desa. Kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan realisasi dana desa untuk pembangunan jamban menjadi 2.640 jamban dengan anggaran 2 miliar 600 juta rupiah. Ini pada tahun 2019 yang tersebar di 13 kecamatan dengan jumlah kampung sebanyak 60 kampung. Jadi hal ini tercapai dengan cara mensosialisasikan ke pemerintah kampung, pemerintah kecamatan serta melalui pendamping desa. Kemudian adanya kepatuhan terhadap prioritas pembangunan desa serta terhadap pelayanan sosial dasar bidang kesehatan yang memang juga perlu ditingkatkan. Kemudian itu ada foto-foto kegiatan
yang dilakukan dalam rangka pembuatan jamban. Ini bagus di Menggalang Timur ini sampai dilombakan. Bantuan stimulan yang dilombakan di inovasi Pak Camat beserta kepala kampung. Kemudian penggunaan dana desa tahun 2020, realisasi dana desa tahun 2020, jumlah jamban yang dibangun sebanyak 1.213 dengan dana 1.200 miliar lebih. Pada tahun 2020 ini juga di awal perencanaan lebih 100 kampung mengalokasikan dana desa untuk kegiatan jambanisasi. Namun ini gara-gara COVID ini merusak semua. Akibatnya terjadi perubahan pada anggaran pendapatan belanja kampung tahun 2020, yang mana kegiatannya banyak dialihkan untuk penanganan dan pencegahan COVID-19. Namun masih tersisa kampung yang masih setia, mungkin uangnya masih cukup untuk melaksanakan kegiatan jambanisasi. Jadi selamat kepada kampung yang masih setia untuk melaksanakan kegiatan jambanisasi. Ini kan tercatat data di kampung mana, catatan mana. Nah, berikutnya untuk kegiatan pada tahun 2020 ada kegiatan di jambanisasi di Kampung Karyamurni, Kecamatan Banjarbaru, kemudian di Banjar Dewa. Berikutnya, bagaimana untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2021? Berdasarkan Permendes nomor 13 tahun 2020, penggunaan dana desa tahun 2021 diarahkan kepada, ini tantangan itu, jaring pengaman sosial, kemudian desa aman COVID-19, hingga pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor yang strategis nasional meliputi sarana prasarana energi, prasarana komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting dan pengembangan desa inklusif. Ya, jadi terkait dengan jambanisasi tidak muncul lagi, tapi ini bisa dikaitkan dalam rangka pencegahan stunting, karena pencegahan stunting itu termasuk sanitasi dan lingkungan yang bersih. Demikian materi yang saya paparkan. Sebagai tambahan bahwa mengamati melalui ini bagus sebagai WA group, saya melihat acara ini bersalut. Berarti luar biasa. Kemarin Koprol bersama kepala puskesmas, bersama kepala kampung. Tidak ada dana, tidak ada anggaran, gotong royong yang melaksanakan dengan menggerakkan masyarakat. Nah, itulah kuncinya bagaimana pemimpin, camat, kepala puskes, kepala kampung sebagai pemimpin mampu menggerakkan masyarakat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama. Gerakan melalui pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi, untuk melakukan inisiatif sehingga mampu berperan serta dalam rangka membangun kampungnya, khususnya kampung yang bebas buang air besar sembarangan, bebas. Ini pekerjaan yang luar biasa. Apalagi saya menipu kampung-kampung berat ya, ketika kelurahan wilayah Menggalang itu tantangan sendiri. Kecamatan lain pun demikian. Daerah-daerah rawa, daerah-daerah perairan itu sangat berat. Maka tadi pun Sungai Burung ini harus ada perlakuan sendiri juga melalui camat, kepala puskes, babinsa, babinsa untuk bagaimana bila perlu PU Cipta Karya, bagaimana teknologi yang bisa digunakan di daerah yang daratannya sedikit, perairan, mungkin 80% perairan itu sangat luar biasa. Jadi memerlukan teknologi. Di samping yang pasti memerlukan seni
seni kepemimpinan, seni memimpin, seni menggerakkan bagaimana orang ikut apa yang kita mau ini, apa yang menjadi tujuan bersama. Oleh sebab itu ada pertemuan evaluasi ini, salah satu pilihan saya, Camat ini sudah luar biasa, malah Puskesmas, malah kamu sangat luar biasa dibantu Babinsa, Babinsa, tokoh masyarakat. Kemudian juga ibu, peran ibu ya Pak Kampung, Pak Lurah, bagaimana ibu melalui PKK-nya juga, mereka adalah kader-kader semua dari PKK tentunya mampu untuk menggerakkan wadahnya, karena jamanisasi mau nggak mau adalah sebenarnya kepentingan rumah tangga masing-masing, kepentingan kesehatan masing-masing keluarga, ini harus ditumbuhkan kepada masyarakat. Kemudian yang penting lagi dan perlu hati-hati, jangan ada pembangunan jamanisasi dengan anggaran 2021. Yang saya ingatkan, jangan menggunakan anggaran 2021 dibangun pada tahun 2020. Ya, kalau 2021 ya bangunlah pada tahun 2021. Nanti ada masalah. Masalahnya agak enak gini. Tujuan kita bagus, cara kita salah. Tujuannya bagus, mulia, tapi cara dia salah. Yang enak nanti masalah. Enggak ya, kepentingan kita seolah kita juga masyarakat. Nah, sudah ada beberapa tahun yang indikasinya demikian. Jangan sekali-sekali kita tujuannya sangat mulia bagus, tapi orang tidak mau tahu karena itu aturan untuk tersebut, peraturan yang harus kita ikuti, ya kita ikuti dengan sebaiknya. Jangan kita kesalahan dalam hal tersebut. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya, kalau ada hal yang kurang berkenan, kurang pas, karena mau ngomong lebih maksimal lagi. Kenapa sini ada maksimal Pak Camat Prodi ya, harus tutup. Saya baru minta nanti rekam itu video, ya bagi bupati, kenapa ngomong ya. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi target dari pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akhir November, udah berapa hari lagi kita bisa deklarasi go bebas UDF. Kabupaten Tulang Bawang bebas UDF pada pertengahan Desember. Semua berkat peran Pak Kampung, Pak Lurah, dan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa narasumber kita. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Baik, terima kasih Pak Yen. Nah, karena waktunya Pak Yen juga terbatas karena mau mengadakan mengikuti rapat di ruang sekitar, izin diskusi ya Pak Yen, 3 pertanyaan. Baik Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau belum paham atau apalah undang-undang terkait dengan percepatan stok buang air besar ini terkait dengan di perkampungan atau kelurahan, saya persilakan 3 pertanyaan. Silakan. Monggo Bapak Ibu. Ada WA-nya, Silakan. pada Bapak Ibu, camat ataupun kepala kampung atau kelurahan, ada yang disampaikan atau sedang masukan buat kami kabupaten. Kalau ada masukan, terutama daerah-daerah provinsi dari Puskesmas Binaan. Silakan ya. Menggala Timur, Ibu Erlisha. Sebagai informasi, Menggala Timur dan 100% satu kampung ya. Ya. Di sini laporannya Cempaka Dalam. Mungkin belum masuk. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Puskesmas Gunung Cawangan Timur. Sebetulnya kendala itu banyak Pak. Setelah kita turun ke, kebetulan kami satu kampung dan itu terutama di kendalanya SDM masyarakat yang sudah baru nyaman di Cempung, maksudnya Jawa itu, kemudian sama dana. Tadi ini terkadang kami mencari solusi Pak ya, dengan Pak Camat, dengan Bu Pampang, beserta kepalanya dan kami. Itu dana tahun 2020 sudah banyak terpakai lah untuk COVID. Sementara tahun 2021 tidak boleh digunakan untuk di tahun 2020. Nah, saya tidak paham betul masalah dana desa sampai 100% itu. Hanya saja karena ingin tutup dana yang masyarakat yang perlu untuk zaman itu, apabila di penghujung tahun ini dana pun tidak mencukupi juga untuk ODF ini, itu mohon masukannya Pak. Apakah tetap diupayakan zaman itu, tapi nanti anggaran tahun 2020 tapi SPJ-nya mungkin bukan ODF yang menurut. Apakah itu bisa? Mohon arahan dan bagi yang mengerti paham untuk masukan-masukan kami di kampung kami. Terima kasih. Baik, silakan. Ibu Desma, sampingnya. Puskesmas Menggalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami laporkan Pak, kami dari Puskesmas Menggalang. Di wilayah kerja saya ini ada 4 kelurahan Pak. Dari tadi saya melihat dana desa. Sebenarnya saya ini juga Pak dengan teman-teman puskes yang lain, karena ada dana desa. Tapi untuk kecepatan stok buang air besar ini, alhamdulillah saya punya koordinator yang sangat peduli dengan puskesmas dan masyarakat Pak. Jadi kami tim dari kabupaten ini yang koordinatornya kepala BPBD, beliau mengajak kami untuk sumbangan Pak ke setiap OPD. Jadi kami setiap anggota tim itu kami sumbangan sebesar 2 juta untuk membantu masyarakat kelurahan yang tidak mempunyai WC. Jadi Pak, alhamdulillah sudah kami salurkan ke masyarakat, baik yang pemberian WC secara WC leher angsa maupun yang mempunyai cemplung yang masih terbuka, kami bagikan papan untuk menutup sementara. Tetapi kami juga sangat khawatir Pak, seperti di kelurahan ini kan memang ada dana desa, ada sebagian wilayah kerja kami seperti Menggalang Kota Pak di perairan itu sangat ini sendiri Pak, sedih melihatnya Pak bagi masyarakat yang di sana karena di pinggir kali. Jadi kemarin kami udah ada arahan dari Kabid Yankes Pak Noman harus membuat septic tank dari gentong. Itu juga kami kendalanya di biaya Pak. Jadi untuk sementara ini kami mungkin tanda saya mau Pak Noman, mungkin kami belum bisa Pak buat ini karena untuk beli tank ini juga belum ada Pak uangnya. Dan uang yang 10 juta yang kami kumpulkan itu udah kami salurkan, kami berikan semen, pasir, split dan papan. Dan pada awal Januari kemarin Pak, kami juga sudah dari Dinas Kesehatan memang sudah menginstruksikan seluruh puskesmas untuk ODF. Dan alhamdulillah juga kami atas kerjasama dengan kelurahan yang udah kita terapkan, yaitu di Menggalang Tengah Pak.
tanyakan, Pak, apa benar Pak yang informasi yang kami dapat bahwa nanti 2020-2021 itu ada dana kelurahan yang dialokasikan untuk jamanisasi. Kalau memang benar Pak, mohon untuk dapat benar-benar bisa kami pergunakan untuk jamanisasi Pak. Karena nanti salah-salahnya nanti puskesmas Pak yang dituntut masyarakat bahwa selama ini bahwa anggapan masyarakat itu dana itu ada di dinas kesehatan atau di puskesmas. Nah, saya selaku kepala puskesmas Menggala Pak, saya sangat mengharapkan sekali kalau memang dana kelurahan itu ada untuk jamanisasi, tolong Pak untuk 2020 bisa disalurkan. Itu saja Pak, permohonan saya kepada Bapak dan kepada Ibu Bupati atau yang mewakili, kiranya bisa khususnya di Kecamatan Menggala, di wilayah kerja Puskesmas Menggala ini Pak, wilayah kota. Jadi saya berharap sekali Pak untuk dapat benar-benar dana jamanisasi 2021 itu bisa kami pergunakan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menambahkan dan meluruskan dari Kepala Puskesmas Menggala. Saya kurang dengan Selatan Musowi Pak. Iya, mungkin nggak asik lagi. Ini Pak penjelasannya, dana kelurahan memang sudah ada dan setelah kita plot mulai dari 2019, tetapi 2019 tidak tersalurkan karena waktunya mepet. Ini 2021 ini Pak, kami anggarkan 25 juta per kelurahan. Tidak kami sebutkan waktu dirawat karena apa? Kita kan sifatnya gotong royong Pak. Dari puskesmasnya apa, dari dinas kesehatannya apa, dari lingkungan hidupnya apa, begitu. Jadi bisa berhasil 100%. Kalau hanya dibebankan dengan kelurahan saja, yakin tidak bisa. Karena Menggala Selatan aja 45, kalau dibagi 25 juta, hanya sekitar 300.000. Itu, maka kita bersama-sama lah bergotong apa kata Ibu Bupati. Maka kami tidak bersuara, sedangkan di Bapeda tahu itu dana itu ada, telah kami siapkan 25 juta per kelurahan, karena kami pengen tahu kita bersama-sama dan bergotong royong. Kalau mau berhasil, jangan karena ada dana kelurahan kelurahan aja yang dibebankan, tidak bisa, karena tidak akan berhasil. Kalau dia 25 juta, sedangkan semua itu masyarakat tahunnya selesai, mungkin per WC itu per jaman itu 5 juta. Kami hitung Pak. Sedangkan di kami hanya 300.000 sampai 400.000 per jamanisasi. Sedangkan dari puskesmas sudah siap untuk leher angsa, WC jongkok. Yang lain di mana? Kami mohon kebijakan dari Bapak Ibu yang di sektornya itu bantu kami, karena kami tidak mampu dengan dana itu. Seperti di Menggala Kota 149 dengan dana 25 juta, semuanya di situ hanya 100.000 per WC. Kalau di Menggala Kota apakah bisa berhasil? Maka kami bilang dari 25 juta itu tolong kami sesuai dengan ranking sektor masing-masing. Jangan hanya keluar tetapi tidak action. Kami punya action dari 2019 kami siap, tetapi apa? Nyatanya di anggaran 2021 kami siap lagi, tetapi apa? Nah, tolong kami dan tolong kami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Pak ya. Silakan. Baik, terima kasih. Ada 3 pertanyaan, nanti mungkin sisanya posisi Bapeda. Nah, yang bisa saya jawab. Jadi memang terkait SDM masyarakat yang mana sebenarnya, bukan hanya di wilayah Menggala Timur, ini mungkin hampir seluruh
kepala puskes, kemudian didukung oleh masyarakat untuk menggerakkan masyarakat menyadari bahwa ini adalah sebenarnya untuk kepentingan pribadi rumah tangga masing-masing. Pada dasar hanya kalau pemerintah tidak mengingatkan, tidak mendorong, ya kapan lagi kita sudah 72 tahun merdeka yang masih diributi masalah buang air besar sembarangan. Nah, ini harus sikap perilaku mental masyarakat harus dirubah. Sebenarnya idealnya ya sejak dahulu, tidak mendadak sebulan 2 bulan ini untuk merubah mental. Karena merubah mental pasti perlu proses. Merubah perilaku sosial pasti bukan proses. Nah itu perubahan sosial. Kalau perubahan fisik ada anggaran bangun selesai, tapi itu tidak cukup. Kadang-kadang kita bangun secara fisik sudah dibuatkan listriknya sayang mau dicemplungin lebih baik di sebelahnya. Nah ini kan artinya perilaku masyarakat juga yang harus dirubah. Tugasnya apa? Ya tugas bersama. Tugas kepala kampung sebagai ujung tombak bahwa Babinsa, Babinsa, Lurah, kepala kampung, Pak Camat dan kita semua yang ada di sini tentunya. Kemudian sekali lagi tetap 2001 anggaran 2021 ya anggaran 2021 boleh kita talangi dulu, maksudnya ditalangi dulu pakai uang saudagar mana, juragan mana kita pakai nanti 2021 tetap nanti RSM 5 tahun akan nanya repot kita semua ya. Soal bagaimana teknisnya yang lain saya juga tidak bisa jawab, tapi secara aturan itu yang bisa saya jawab. Jadi lihat itu jangan. Kemudian wilayah kelurahan memang tidak mudah karena itu masyarakat perkotaan. Idealnya sebenarnya masyarakat perkotaan itu lebih maju dari masyarakat desa. Tapi itu tadi daerah-daerah pinggiran perkotaan biasanya ditumpangi oleh masyarakat yang masih marginal. Oleh sebab itu memang ini sebenarnya sudah tugas lama, tapi karena kita didorong harus deklarasi, maka kita seperti ujian semester ya, kita harus belajar semalam supaya besok hasilnya bagus. Itu jadi tantangan kita semua ya. Jadi terkait juga dengan dana kelurahan, nanti dari Kopda menyampaikan tahun 2021 ada atau tidak, ya maunya tetap ada. Bagaimana kalau bisa diarahkan ke sana, ya saya juga sangat setuju. Tapi kita lihat regulasinya kemana. Kemudian yang penting juga artinya tadi gotong royong, tadi OPD sudah sokongan ya salah satu bentuk karena melihat kondisinya kalau tidak ada iuran atau sumbangan, tidak ada kerjasama yang demikian mungkin agak berat. Oleh sebab itu berinisiatif ya silakan sebenarnya. Kemudian juga di wilayah kita ini kan sebenarnya banyak orang kaya juga ya, orang kaya sangat banyak di Lombok. Sebenarnya bagaimana mereka dengan kerelaannya dapat menyisihkan lah untuk membantu keluarga-keluarga kita yang belum bisa memiliki jamban sehat. Contoh di Rawajitu Timur, ini contoh benar-benar saya ikut ngobrol dan bercanda bagaimana dengan masyarakat karena itu sangat kaya. Kalau Rawajitu Timur dan camatnya itu tidak besar banget biayanya, paling kalau mau paling murah modal beli kapur. Kalau masyarakat harus keluar beli kapur. Jadi yang penting presiden tidak ada lagi apa ini, tertutup semua ya, jangan tertutup, tidak ada terbuka, tidak ada kecoa dan lalat segala macam masuk, nanti itu sebenarnya ketika dia tertutup dan tidak terlihat berarti sudah ukuran jamban sehat. Jangan kita berpikir yang tadi bilang murah, misalnya harus 5 juta, kalau Pemda bayar itu 5 juta, seluruh warga masyarakat Lombok pasti nggak akan mampu. Jadi sebenarnya pelan-pelan. Di Rawajitu Timur, ini mohon maaf saya bukan cerita ini berdasar saya tahu Rawajitu Timur. Jadi dia ambil bekas-bekas trigger itu, trigger yang kampung undang yang paku itu menjadi safety tanknya. Kemudian paralelnya mungkin paralel bekas
untuk disalurkan itu. Jadi biayanya seminimal mungkin ini bisa dilakukan di Rawan Bukit Tinggi. Mudah-mudahan di tempat lain pun saya yakin bisa, karena sama-sama orang Indonesia, sama-sama makan nasi, sama-sama makan ikan mudahnya kan, jadi pasti karakternya sama semua. Nah ini kalau itu timur bisa, kenapa kecamatan lain tidak bisa? Dan sebab itu dengan kondisi yang serba minim, serba tidak ada anggaran, kita dituntut untuk berhasil. Nah, ini ujian juga buat kita, ujian bagaimana kita menjadi seni berpenggerak. Mohon maaf, mungkin saya ngomongnya enak ya, artinya tidak seindahnya apa saya ucapkan, tapi buat omongan saya ini harus saya keluarkan. Kemudian Bapak di Wisma ya harus melaksanakan, mengeksekusi apa yang menjadi arahan itu, laksanakan sebaik-baiknya, laksanakan semampunya. Kalau memang sudah tidak bisa lagi daripada jadi pertumpahan darah, ya sudah ya Pak Herman ya, bendera putih kita angkat. Mungkin kita sudah masih. Karena itu jawaban saya. Mohon maaf ya kalau kurang pas, kurang berkenan ya, maaf saya sampai sini. Baik, terima kasih Pak Yen. Yang perlu ditekankan ya, kita hanya melakukan stimulan, kemudian lakukan pemberdayaan masyarakat untuk bergotong royong ya Pak, dengan modal yang seringan-ringannya. Nah, mungkin itu saja yang disampaikan Pak narasumber kita, karena beliau memang ada acara, bisa berkenan izin ya. Terima kasih Pak Yen untuk waktunya memberikan pencerahan kepada kami. Tepuk tangan dulu kepada narasumber kita. Terima kasih. Mohon izin Pak Moderator, saya juga tadi sebenarnya sudah mau meninggalkan hal. Saya mohon lihat Pak Yendahlen untuk menemani beliau memberikan beberapa arahan-arahan. Saya menanggapi sedikit Pak terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Mohon izin Pak ya. Jadi kita ini ada grup ODM terkait dengan pendanaan. Betul lah yang disampaikan oleh Pak Yendahlen. Jangan sekali-sekali menggunakan dana tahun 2021 digunakan untuk hari ini, nggak boleh. Itu bermasalah besar. Itu yang pertama, itu intinya. Kemudian bagaimana caranya? Kita ini kan tadi istilahnya gotong royong. Nah, disinilah manajer seorang pimpinan camat, kepala kampung, lurah untuk menggerakkan masyarakat itu. Caranya bagaimana? Memangnya kita bergerak harus dengan semua dan kan enggak juga. Itulah yang perlu gotong royong. Caranya seperti apa? Ada tadi saya salut dengan di Kota Manggala bahwa OPD-nya sudah memberikan sumbangan sampai terkumpul 10 juta tadi. Nah mungkin itu jadi stimulus perangsang kepada masyarakat, karena jamban itu bukan untuk kepentingan umum, kepentingan pribadi masyarakat. Mungkin ada cara lain, contoh dengan sistem arisan umpamanya, kan bisa juga. Toh nanti jadi juga kepentingannya itu orang-orang yang memerlukan juga. Ini yang perlu kita berikan solusi-solusinya. Kalau kita hanya mengandalkan dana seperti yang disampaikan Pak Yen, nggak mungkin ya. Tapi bagaimana kita bergotong royong. Kemudian untuk lebih semangatnya acara ini, saya tadi ngomong ke Pak Yen, karena ini narasumbernya adalah laki-laki semua. Jadi saya berharap, karena laki-laki biasanya suka berdiri Pak. Laki-laki itu duduk sambil berdiri sudah biasa, tidur sambil berdiri sudah biasa Pak. Nah yang saya harapkan di sini berdiri sambil berdiri, memberikan arahan supaya lebih semangat. Tadi Pak Yen saya ini, tapi beliau saya harapkan nanti di sesi kedua Pak Budi ini berdiri sambil berdiri depan ibu ini semua, bapak-bapak supaya lebih semangat. Itu harapan saya. Saya mohon izin kalau Bapak Ibu sekalian bergeser bersama Pak Yendahlen, karena kami juga ada acara lain. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahri. Mohon izin berdiri satu jam. Pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, mohon memberikan arahan terkait dengan
percepatan stok buang air besar sembarangan ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan, diwakili Bapak Camat, dengan saudara saya ini Pak Malijin, saya cuma ngomong jangan aja Pak. Jadi podium ini Bapak sekarang sudah Pak di Pak sudah di kabinet. Nah di 2021 jadi walaupun ya sasaran kesehatan itu tidak ada itu 2/3 di dana kesehatan itu untuk kegiatan apa untuk wilayah mencari kesehatan semua. Ini itu Pak, terima kasih. Maaf bila banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris. Baik, karena waktu yang kita sudah masih menunjukkan pasal 12 sengaja lagi, dan dengan penjelasan Pak Sekretaris tadi dapat saya simpulkan dari awal tadi ya, bahwa dengan adanya dana yang tertimbun sebetulnya sudah dialokasikan untuk jambalisasi istilahnya di tahun sebelumnya ini, karena ada refocusing dalam COVID ini, maka anggaran terpaksa semua camat dan kepala kampung itu berinovasi. Nah, nanti inovasi tapi banyak cerita. Nah, terkait hal tersebut melalui WA kepala dinas saya menyampaikan bahwa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Beliau juga sangat memantau di grup WA dengan ucapan terima kasihnya yang luar biasa. Dalam waktu 1,5 bulan dapat dikatakan progres itu juga luar biasa, karena 29 kampung yang sudah 100%. Tepuk tangan dulu semuanya. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama melakukan peran kita sebagai pimpinan di daerah masing-masing untuk memberdayakan peran serta masyarakat yang paling utama dalam bergotong royong. Karena seperti yang disampaikan tadi tentang jamban tadi, saya pikir pertama Bu Desma juga saya jelaskan bahwa di daerah perairan itu tidak membutuhkan dana besar. Terus terang aja, kemarin saya di Kuala Padas, saya menemukan dia membuat jamban khusus septic tanknya itu menggunakan drum yang besar ke bawah, ditaruhnya di bawah air dikasih pemberat, susah buangnya. Kemudian saya tanyakan Pak Kadusnya berapa biayanya. Biayanya 1.400.000 katanya. Menurut saya masih besar, kebesaran. Nah, dalam perjalanan saya pikirkan bahwa ketemulah metode menggunakan jerigen tadi. Cukup dengan jerigen 30 liter, yang mungkin harganya 50.000 ya Pak Camatnya. 50.000 ditambah kloset 100.000 mungkin. Nah, terus ditambah lagi pipa-pipa potongan-potongan yang panjang, ditambah stok keran terakhirnya. Jadi outletnya atau bahasa kita tuh pengeluarannya itu dikasih stok keran aja. Nah, itu dibuang nanti ke bawah, yang di perairannya di atas tuh. Nah, jadi dia ditaruh di bawah aja. Tetapi perlakuannya sebelum penuh, angka 34 sudah mau penuh jerigen itu diberi kaporit atau kapur tohoy. Kaporit lah intinya, desinfektan. Biarkan selama 3 jam karena kecil ya. Tetapi kalau septic tank yang besar ukurannya drumnya 200 liter itu biarkan sehari kaporitnya, sehingga dia bisa mampu membunuh E. coli yang dimaksud tadi Pak Sekretaris. Nah, jadi setelah dia rata, anggaplah udah diaduk ya, bisa dibuang, dibuka stokrannya. Itu tidak mencemari, jadi cukup murah. Nah, kalau dia jamban yang sifatnya sudah misalnya 2 kali 2 penuh, kayak kasus Adi Warna, Ajaran Jaya, mereka bingung. Ini seketika berpenuh semua Pak dari PT dulu. Ya kita bilang aja, masukkan aja kaporit biarkan 3 hari. Sudah pakai alkohol, udah aman ya, kalau usah buat lagi. Gitu. Ya karena kita diskusi ketemulah solusinya gitu. Nah, mungkin untuk perairan yang saya sampaikan tadi yang sulit-sulit, lebih baik diusulkan menggunakan jerigen nggak apa-apa. Karena saya sudah mengusulkan ke provinsi bahwa yang penting perlakuannya tidak
langsung dibuang ke sungai atau ke badan kanal kita, gitu. Diperlakukan dulu dengan disinfektan, lalu dibuang, nggak apa-apa. Yang penting kan pertama akses lawan serangganya dan E. coli-nya, makanya harus tertutup. Yang disampaikan Pak Kadis DPMPK tadi betul, di Rawat Jawa Timur itu rata-rata seperti itu membuatnya. Walaupun ada yang saya nggak benahi karena mereka pakai jerigen langsung tertutup aja. Pembuangan yang lain kemana nggak ada. Saya suruh angkat lagi buat pengeluarannya kasih keran. Gitu. Karena kan persepsinya beda-beda. Kalau di lapangan ternyata betul dinamikanya banyak. Gitu. Mungkin itu saja saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, baik dari narasumber pertama, narasumber kedua, dan diskusi kita semua dapat menghasilkan manfaat yang besar guna percepatan stop buang air besar sembarangan dan menuju deklarasi ODF di Desember nanti. Akhir kata saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.